Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, waras, masya Allah. Guys, doakannya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini di hari Minggu kalian pada ngapain cuy? Hujan kuning ya cuy ya, lagi badai kuning-kuning ini, kayak Kaisam kuning-kuning menyala guys. Hati-hati buat kalian yang libur hujan ya cuy ya, ngedeprok di taman juga hujan Kaisam. Iya, inilah ya, harusnya kita bisa istirahat gitu kan, apalagi anak baru boro-boro punya jajan, bener nggak? Jadi buat kalian yang ada anak baru dibantu ya, sama-sama dikasih makan bareng ya, tapi ya jangan dimanfaatkan juga anak baru ya. Kasih makan sama-sama, jalan-jalan seadanya uang kalian ya, sama-sama mensupport teman kita yang baru kesini. Tanyakan butuh apa, ada Pepsodent nggak, ada sikat gigi nggak, tanyakan untuk bekalnya dia sebagai support kita yang udah bekerja lama, saling bantu membantu. Oke, hari ini ada ya, tadi pagi ada yang WhatsApp Kaisam saya di-terminate sama majikan. Loh kenapa? Saya baru 10 hari kerja. Wow. Jadi pas Yatisam buka chatnya, oh ini adalah mbak yang 2 hari sudah dibawa majikannya ke rumah sakit. Ini sebenarnya lebih ke majikan perempuannya udah nggak respect sih ya. Sepertinya ya, kalau misalkan Yatisam lihat backgroundnya. Ya gimana ya cuy ya, kita di sini kerja baik-baik gitu, tapi sayangnya kalau kesan pertamanya majikan ini udah nggak suka, ya dongkol gitu. Gimana caranya dia memberikan alasan supaya kita itu keluar dari rumah itu. Aduh, padahal kita kerja bukan cuma majikan yang bayar ya, kita juga bayar biaya PT dan itu nggak sedikit gitu. Masa kita ke Hong Kong, tiba-tiba kita dipulangkan, masa kita harus nanggung utang? Siapa yang perlu bertanggung jawab? Agensi juga bukan hanya sekedar mencari untung gitu kan. Gimana caranya membantu pekerja migran ini juga supaya dia bisa membayar hutang-hutangnya gitu kan. Tapi sayangnya banyak agensi yang nggak mau pusing gitu. Di-terminate udah, kamu pulang, urusan PT cari lagi ya kan. Kita ini udah nyampe Hong Kong capek-capek gitu, dipulangin lagi. Ini kesalahan siapa sih? Ya itulah Hong Kong ya, nikmatnya Hong Kong. Maka dari itu nih, Yatisam tekankan kepada pihak PT dan agensi, kalian itu adalah suatu wadah di mana proses sebelum pekerja migran ini pergi ke Hong Kong, setidaknya bahasa dasar itu harus pekerja migran itu menguasai gitu. Jadi kalian tuh mengambil uang PT itu bukan hanya uangnya aja gitu, tapi SDM-nya juga dibentuk nih, teman-teman kita juga dibentuk. Setidaknya kayak perkenalan diri, terus bagian dapur itu harus dikuasai. Setidaknya minim bahasa itu harus mereka kuasai. Yang namanya jikang itu, sendok. Pokoknya di PT itu kan sekitar 3 bulanan, 4 bulanan ya. Masa belajar bahasa dasar aja nggak bisa? Kan setiap hari gitu. Ini yang harus ditekankan PT, bukan hanya sekedar agensi yang bisa nembak. Ibaratnya, wis nggak apa-apa, yang penting terbang. Di sini, kita jadi lapsap di rumah majikan. Iya nggak sih? Ini PT-nya nih, jangan duitnya aja kamu ngambil ya PT. Kamu juga harus memiliki basic nih teman-teman kita supaya setidaknya bisa bahasa gitu. Oke, tadi pagi itu mbaknya itu cerita di 10 hari kerjanya dia dipulangkan ke agensi. Kenapa Yatisam? Oke, 2 hari dia kerja. Ini di kontrak kerjanya jaga nenek, jaga anak. Jadi dia jaga nenek dan jaga anak. Ternyata sesampainya di rumah majikan, mbaknya ini jaga 3 orang tua, ada Dadai dan Singsang. Ini dari pertama aja dia sudah menyalahi kontrak kerja, ya kan? Ini berarti nih, harusnya 3 nenek itu kan, kalian bayangin nggak, ngejagain 3 nenek, otomatis itu dibutuhkan minimal 2 cece gitu kan. Kalau si nenek ini dikasih ke Loyan Yun, ini biayanya lebih mahal daripada ngejeng 2 cece gitu coy. Nah ini si majikan ini bagaimana caranya menipu agensi, atau enggak agensinya tahu nggak sih sebenarnya jobnya ini benar-benar jaga 3 orang tua, ya kan? Sehingga manipulasi untuk teman-teman kita yang di PT supaya cepet terbang aja deh, ya kan? Kamu mau nggak jaga nenek satu sama jaga anak? Oh ya, kita bayangannya oke lah, anak kan ibaratnya udah gede ya. Oke lah, akhirnya cimeng. Sesampainya di sini, perketek. Jaga 3 orang tua ini aja udah menyalahi kontrak kerja ya.
Ini yang pertama nih poinnya. Ini berarti kan agensi sama majikannya kan membohongi ya. Sebenarnya yang bohong ya mereka gitu. Ini cecenya kalau berani, ini bisa nih bawa majikan ini buat dilaporkan aja ke Lesinkun ya, ke KJRI. Biar menjadikan warning nih, jangan ambil cece lagi kalau caranya kayak gini. Ini sama aja diskriminasi ya. Oke cuy, jadi si mbaknya ini memang 2 hari, ini kan mungkin kaget ya. Biasa di Indonesia makan nasi bungkus satu kayak kuli gitu. Di sini cuma makan roti 1 lembar. Mungkin dia punya background mah. Jadi asam lambungnya mungkin naik cuy, ya kan? Nah, dari asam lambung itu naik, mungkin mbaknya ini nggak bisa menahan atau pura-pura baik-baik saja gitu cuy. Jadi mungkin mbaknya kelihatan lemes dan lain-lain yang membuat majikan laki-lakinya ini merasa khawatir kalau cece barunya ini bermasalah. Akhirnya majikan laki-lakinya ini menyuruh majikan perempuannya untuk membawa ke rumah sakit. Nah, majikan perempuannya ini kan nggak bisa nolak kalau majikan laki-lakinya yang nyuruh gitu cuy. Sesampainya di rumah sakit, ini si cecenya harus opnam 1 hari. Kan kalau misalkan di rumah sakit itu nggak bisa. Kita itu berobat, kita ada masalah lambung, otomatis harus dicek keseluruhan. Itu membutuhkan 1 hari. Ini ada yang serius nggak penyakitnya, ya kan? Nah, si majikan perempuannya di jalan ini, kamu itu nggak bisa nahan sakit, nggak bisa kamu itu mukanya itu biasa-biasa aja kan? Kenapa sih harus ke rumah sakit? Walaupun sambil ngomel, majikan perempuannya ini tetap membawa ke rumah sakit karena perintah suaminya cuy, ya kan? Tapi majikan perempuannya ini udah ilfil ya, mungkin dari saat itu, masa 2 hari kamu udah ke rumah sakit sih? Gimana kamu jaga orang tua saya? Nah, di situ poinnya pertama. Alhamdulillahnya mbaknya ini bisa bahasa Inggris cuy, jadi mungkin nyambung ngomong sama majikannya ya cuy ya. Walaupun dia baru datang gitu. Sesampainya di rumah sakit, nyata benar dia harus diopnam cuy. Diopnam, terus besok harinya ini cecenya udah boleh pulang. Katanya memang ada asam lambung saja. Nah, ini majikannya ngomong, kamu naik taksi deh, atau enggak kamu minta tolong agensimu untuk jemput karena saya busy katanya. Saya nggak ngurus kamu aja. Jadi mau nggak mau gimana caranya nggak tahu, ini agensi yang jemput. Akhirnya mbaknya ini pulang lagi ke rumah majikan. Sesampainya di rumah majikan, otomatis dong kayak Tisam nyaranin dia, walaupun kamu lagi sakit lambung, kamu harus profesional kerja, jaga. Ya, iya kayak Tisam, saya niat kerja. Akhirnya mbaknya ini kerja. Berlalu nih 10 hari. 10 hari ternyata majikannya marah-marah. Itu dikarenakan kalian tahu kenapa? Jadi posisinya kayak Tisam, di kulkas itu ada makanan. Makanan ada brokoli dan ada sawi putih, Jova ya. Apa tuh? Kayak brokoli tapi putih itu loh. Aduh, sampai lupa bahasa Indonesia. Terus ada nasi dan ikan 1. Nah, majikannya ini ngomong kalau misalkan kasih nenek itu makan di kulkas. Ya. Terus kamu jangan lupa foto saya. Jadi sistem kerjanya ini majikan ini nggak bisa mantau mbaknya. Jadi disuruh kalau misalkan habis selesai beresin WC, difoto kirim ke majikannya. Selesai ngasih makan nenek makan apa, difoto dikirim ke majikannya. Jadi sebelum melakukan dan sesudah melakukan itu harus mereport by handphone, foto ya. Jadi mbaknya nggak bisa lepas dari handphone nih. Wah ya alhamdulillah Kaisam kayak gitu. Enakan kitanya bisa megang handphone, iya kan? Tapi balik lagi, kerjanya dia ini homafan cuy, jaga 3 nenek gitu kan, 3 orang tua gitu cuy. Jadi dia juga bingung gitu, ngurus kerjaannya sendiri gitu cuy. Ya baru pertama kenal mental ya cuy ya, udah baru pertama kerjaannya gitu. Tapi lagi-lagi, mbak ini pengen kerja, jadi berusaha gimana caranya dia ini bisa beradaptasi dengan majikannya. Nah, apa yang terjadi? Kemarin, itu dikasih makan neneknya, lupa memfoto itu makanan. Sehingga majikannya ini udah ngitung, jam segini kok dia belum kirim ya, dia kasih makan gak ya mama saya, dia kasih makan gak ya orang tua saya. Akhirnya begitu datang setelah pulang kerja, langsung disidang cecenya. Kamu kasih makan gak emak saya kemarin? Kasih lah mem. Nah, terus kenapa enggak? Ini masih ada nih makanannya di kulkas. Karena mbaknya pengakuannya, karena perutnya orang tua tuh enggak sebanyak orang normal gitu Kaisam. Jadi ya saya berusaha ngasih ya secukupnya si orang tua ini makan gitu. Jadi brokolinya cuma 1,
ikannya cuma setengah, terus sisanya kamu kemanakan? Ya di kulkas lagi Kaisam. Nah dia itu curiga kalau saya itu tidak memberikan makanan. Nah ke maminya gara-gara saya lupa memfoto boro-boro Kaisam, saya mikirin handphone. Ya kan kerjaan saya banyak loh kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi cuy? Akhirnya majikannya mengecek CCTV dan mengezoom itu saat nenek makan. Terus dia mengira kalau misalkan dia memberikan makanan kurang bergizi, ibaratnya kurang lah porsinya ya cuy ya. Karena kurang porsinya ini, majikannya mengira kalau mbaknya itu berbohong. Kamu itu berbohong katanya. Sakit hati gak sih kita ya cuy ya? Kita udah jaga emaknya baik-baik gitu cuy, ya kan? Apalagi kita ya yang ngasih makan orang tua susahnya minta ampun gitu kan. Jadi CCTV ini dicek sama majikannya cuy, dicontongkan itu ke piringnya dan di screenshot itu sebagai bukti bahwa kita berbohong, tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Ini majikan memang udah gara-gara mbak, udah nggak usah banyak pilih pala. Kalau majikan kayak gini, kita berusaha kerja menjaga orang tuanya aja. Kalau misalkan majikan udah nggak suka ya nggak suka gitu kan, sabar aja mbak. Kaisam cuma kasih saran aja. Oke, saat kamu di-terminate di 10 harimu nggak jadi masalah. Yang harus kamu lakukan adalah fighting dengan agensi untuk dikasih majikan baru. Jangan mau untuk membayar biaya PT. Kalau misalkan disuruh kita dipulangkan ke Indonesia, kamu harus berdebat dengan agenmu. Karena apa? Karena kita benar-benar melakukan pekerjaan itu. Toh di CCTV juga tahu kalau kita itu melakukan pekerjaan. Dan makanan pun itu masih ada di kulkas kok, tidak dibuang. Ya kan? Ini agennya juga harus menerima alasan gitu, jangan sebelah pihak dari majikan aja. Jadi bukan kalian itu memberikan diskon ke majikan, majikan kalau misalkan cecemu nggak bener, kamu boleh loh ganti cece, saya kasih diskon. Apakah banyak agen-agen oknum seperti ini? Ada aja agen-agen oknum seperti ini. Wong buktinya kok majikan gampang banget mengganti cece kalau tidak ada embel-embel diskon dari agen, bener nggak? Kaisam nggak menuduh, ini hanya segelintir oknum agent yang memberikan akses ke majikan untuk mengganti CC sesuka hatinya. Jangan gitu dong. Kita ini pekerja migran Indonesia yang di Indonesia pun dibebankan biaya PT gitu. Kalau kita ke Hong Kong ini bukan liburan loh. Masa kita dipecat dari majikan, kita dipaksa untuk membayar biaya PT untuk tiket pesawat dan lain-lainnya? Kan ini kan benar-benar dijajah ya kita ini sebagai pekerja migran. Nah maka dari itu cuy, inilah pentingnya agensi itu berdiri di tengah-tengah. Kalau misalkan pengakuan majikan kayak gini, pengakuan si mbaknya gini, report, oh oke deh Cece, kalau kayak gitu nggak apa-apa, saya carikan majikan, kamu tunggu visa di Makau deh, nggak apa-apa, 1 bulan kamu bekerja di rumah majikan baru, kamu bayar ya utang di PT. Itu baru agent yang good. Bukan berarti kita dipecat dari majikan dalam beberapa hari terus kita dipulangkan aja tanpa kita mendengarkan alasan gitu. Kalau misalkan berbicara berbohong ini mbaknya gara-gara CCTV, harusnya mbaknya juga bisa memberikan pengetahuan ke agent, wah kamu juga berbohong agent. Majikan juga berbohong. Orang kontrak kerja loh, di sini saya jaga nenek 1, saya di sana 3 nenek. Udah untung saya menjaga dan tidak melaporkan kalian gitu. Ya, jadi mbaknya harus menolak kalau misalkan dipulangkan ke Indonesia sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Ya, kalau misalkan agen memaksa kamu untuk pulang, kamu ngomong sama PT-nya, proseskan saya lagi. Saya tidak saya waktu itu bekerja secara profesional. Ya kan, toh CCTV juga memantau kalau misalkan saya lagi bekerja kok. Ini hanya perkara makan, ya kan, yang harusnya standarnya segini kata majikan cuy. Tapi majikannya juga ngomong jangan long fry. Jadi ibaratnya majikan kayak gini, mama saya tuh segini porsinya dan gimana caranya kamu itu harus membuat mama saya itu habis. Itu sebenarnya pengennya majikan. Cuma kita kan Indonesia ya cuy ya, jadi berasa kayak susah makan orang tua gitu kan. Kita masih pakai hati gitu. Kalau orang Hong Kong itu enggak, harus segini. Kamu Cece kerjanya jaga orang tua, gimana caranya nih makanan segini bisa masuk? Caranya gimana? Oke, kalau nenek kamu nggak punya gigi dan dia sulit untuk mengunyah, ya kan, di blender aja, wis dicincang aja, cincang ya, terus diguler jadi satu, makan. Itu cuy. Jadi kita juga sebagai pekerja migran itu harus memiliki inisiatif. Gimana caranya nih nenek saya makan brokoli kreat-kreot, kan nggak bisa ya cuy ya. Cincang jadi satu. Gimana caranya ini masuk semua makanan. Karena apa? Karena itu tuntutan dari majikan. Mau nggak mau kita harus berusaha adaptasi. Majikan seperti itu mau. Jadi kalau misalkan itu kamu foto, mem, makanan segini tuh orang tua kamu tuh nggak bisa loh kebanyakan.
Kalau kata majikannya nggak apa-apa Cece, kasih, gimana caranya kamu kasih? Oh berarti kamu ikuti standar majikan, karena majikan yang pengen. Jadi jangan semaunya kamu sendiri cuy kerja, apalagi ini masa adaptasi. Kita melihat background majikan kita yang maafan, kita harus gimana caranya berusaha setidaknya minimal 10 bulan sampai datamu dibuka kuncinya. Itu ya. Nanti begitu 10 bulan tinggaling aja. Kalau misalkan majikan nggak berubah-berubah, kita bisa cari majikan baru dengan agensi yang baru karena data kita sudah dibuka. Itu cara taktik untuk bekerja di Hong Kong ya. Terus gimana Kak Isam kalau misalkan saya 10 bulan ganti majikan? Ya bisa aja. Alasannya apa Kak Isam? Ya alasannya ya itu tidak sesuai kontrak loh. Saya di sini kerja. Oke ya, mungkin itu sharing Kak Isam hari ini buat kalian yang di terminate masih beberapa hari. Tekankan agent untuk dicarikan majikan lagi. Gak usah nangis ya cuy, ini Hong Kong itu memang keras, majikan gak suka kita di terminate itu boleh ya selagi hak-hak kita dibayar. Semoga aja kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kalian yang lagi berjuang dari awal, semoga Allah kuatkan mental kalian dan diberikan kesabaran sampai mudah-mudahan sampai finish ya cuy ya. Buat kalian yang diputus kontrak dini ya masih dalam hitungan hari, tetap tabah, sabar, walaupun perjalanan kalian harus menempuh untuk tunggu visa yang baru, gak jadi masalah. Semoga di majikan berikutnya kalian dihargai dan diterima dengan keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya cuy, kayak marah-marah ya. Bukan marah-marah, hanya memberikan support ke kalian bagaimana cara menghadapi situasi ini. Oke, mungkin itu sharing sama hari ini, semoga bermanfaat ya cuy. Hujan, jangan lupa berdoa, semoga doa dan harapan kita dikabul. Amin ya rabbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.